I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Azahra Nasution dengan NIM 0503223182. Di sini saya akan mengenalkan tempat objek wisata Danau Linting untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hendrik. Ikutin perjalanan aku ya teman-teman. Perjalanan menuju Danau Linting ini tidak ada kemacetan teman-teman. Suasananya yang sejuk dan tidak terlalu panas ini membuat kami tetap semangat menuju ke Danau Linting. Perjalanan menuju Danau Linting ini banyak kelokannya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jangan terlalu ngebut apabila kita melewati kelokannya.
sudah sampai di tempat wisata Danau Linting. Sebelum masuk itu kita akan disuruh bayar, teman-teman. Berada di tempat objek wisata Danau Linting yang terletak di 3 desa, yaitu Desa Sibunga-Bunga, Desa Gunung Manumpa, dan Desa Durian 4 Belang, Kecamatan Silembah, Tanjung Muda, STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Danau ini merupakan objek wisata yang terbentuk dari retakan vulkanik yang mengeluarkan panas. Pemandangan di sekitar danau sangat sejuk karena banyaknya pohon rindang. Banyak wisatawan yang menggunakan danau sebagai tempat rekreasi. Mereka duduk-duduk di sekitar danau dengan menyewa tikar seharga 10.000 hingga 20.000 sambil menyantap makanan yang dijajakan sekitar. Kawasan wisata ini biasanya ramai pada akhir pekan dan hari libur. Dinamakan Danau Linting berasal dari kata melinting yang artinya melingkar. Hal ini karena danau memiliki bentuk bulat yang hampir sempurna. Danau Linting memiliki keistimewaan yaitu air danaunya panas dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Dulunya kawasan danau ini merupakan perbukitan. Karena adanya ledakan keras yang disusul gempa akhirnya menjadi danau. Keunikan Danau Linting dibandingkan danau lainnya adalah bau belerangnya tidak begitu menyengat meskipun danau ini mengandung belerang. Karena danau juga sering berubah, kadangkala danau berwarna hijau toska maupun biru. Hingga saat ini belum ada yang mengetahui kedalaman danau. Kedalaman danau dianggap misterius. Sementara luas Danau Linting sekitar 1 hektar. Pengelola juga tidak memperbolehkan wisatawan untuk berenang maupun mandi di tengah danau. Masyarakat setempat menduga bahwa danau memiliki kedalaman seperti sumur. Danau Linting dikatakan sebagai danau langka karena sangat jarang ditemukan danau air panas di Indonesia. Diperkirakan hanya ada 2 danau hidrotermal atau retakan di permukaan bumi secara geotermal memanaskan airnya. Di Indonesia, salah satunya adalah Danau Linting ini. Danau hidrotermal lainnya adalah Danau Segara Anak yang terletak di Gunung Rinjani. Karena panas bumi alami, danau dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan. Banyak wisatawan yang berendam di tepi danau. Berkembang kepercayaan masyarakat tentang Danau Linting. Kepercayaan tersebut terkait dengan adanya
Fitri cantik yang menghuni danau. Larangan berbicara kasar dan kotor. Larangan anak laki-laki mandi di danau, serta dilarang bersikap sombong. Ikutin aku terus ya teman-teman. Kita akan melihat Danau Linting dari atas. Sepertinya akan terlihat lebih indah dan suasananya pun lebih sejuk. Oh iya, kalian masih ingat nggak tadi aku bilang di sini itu ada larangannya? Dengerin penjelasan aku ya. Masyarakat setempat pun mematuhi larangan-larangan tersebut. Karena jika ada yang melanggar, penghuni danau akan menghukum pelanggar dengan menenggelamkan ke danau. Alasan anak laki-laki dilarang berenang di danau karena konon kalau penghuni menyukainya, maka dia akan dibawa hingga ke dasar danau. Harga tiket masuk ke Danau Linting ini cukup murah, yaitu hanya Rp10.000 saja. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan, akan dikenai biaya tarik parkir sebesar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Tersedia juga pondok untuk beristirahat para pengunjung yang terletak di tepi danau. Objek wisata ini juga dilengkapi dengan toilet dan mushola. Danau Linting ini mulai buka pada pukul 8 pagi hingga 7 sore. Waktu terbaik untuk mengunjungi danau ini adalah pada pagi hari, dikarenakan bisa menghirup sejuknya udara di sekitar danau. Jalanan menuju Danau Linting ini berliku dan banyak persimpangan. Terlebih di kawasan ini belum banyak papan petunjuk, sehingga sesekali wisatawan perlu bertanya kepada penduduk sekitar supaya tidak tersesat. Kawasan ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Oh iya, di sini tuh ada juga yang berenang teman-teman. Tapi hanya di pinggir danau aja ya, nggak boleh sampai ke tengah danau. Itu sangat berbahaya. Kenapa aku bilang berbahaya? Karena kedalaman danau ini belum ada yang mengetahuinya. Jadi kita harus tetap waspada ya. Jangan sampai ke tengah danau. Nah, di Danau Linting ini memiliki cerita mistis yang nggak harus kita percaya sih, terkait dengan keberadaan makhluk tak kasat mata yang konon ada di kawasan objek wisata Danau Linting, yang menyebabkan beberapa pengunjung hilang saat berenang dan baru ketemu beberapa hari selanjutnya. Namun, jika kita melihat kepada sisi ilmiah, kenapa mayat menjadi terapung di air itu setelah beberapa hari tenggelam, hal itu disebabkan oleh prinsip udara. Dari beberapa sumber yang terhimpun, proses pembusukan kuman atau bakteri dalam tubuh dapat menghasilkan banyaknya udara.
sehingga tubuh yang semula berada di dalam air lambat laun naik ke permukaan air. Penjelasan ilmiah tersebut bukan dalam kerangka menegasi nilai yang selama ini berkembang. Penjelasan tersebut hanya menjadi perspektif lain dari sebuah cerita. Danau ini juga mempunyai daya tarik, yaitu danaunya menawan. Daya tarik yang pertama tentu saja pesona keindahan Danau Linting, sebuah danau yang memiliki air yang hangat yang bersumber dari mata air yang ada di tengahnya. Uniknya, meskipun airnya hangat, namun Danau Linting ini tidak mengeluarkan bau belerang. Hanya saja asal-usul atau sejarah terbentuknya Danau Linting hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab utamanya. Dengan demikian, sekaligus sebagai sebuah catatan penting bagi pengunjung yang akan melakukan perjalanan ke Danau Linting supaya tidak berenang ke tengah danau. Apalagi yang tidak bisa berenang, jangan sampai nekat atau tergoda masuk ke dalam air Danau Linting, karena di Danau Linting pernah terjadi beberapa kali korban yang meninggal karena tenggelam. Yang kedua, pesona alam sekitar. Daya tarik yang selanjutnya ini adalah pesona alam sekitarnya yang sangat nyaman, tenang, dan menjadi tempat yang sangat cocok untuk menyepi dari hiruk-pikuk pekerjaan dan kehidupan kota besar. Pesona keindahan alam di sekitar Danau Linting yang paling menggoda adalah warna dari air Danau Linting itu tersendiri. Warna airnya berubah-ubah, kadang biru, kadang juga hijau toska, maupun gradasi dari kedua warna tersebut. Perpohonan yang mengelilingi Danau Linting memberikan nuansa teduh dan asri. Ditambah lagi dengan beberapa fasilitas seperti ayunan di atas danau, gazebo, serta penyewaan tiket semakin membuat suasana wisata menjadi menyenangkan. Namun sekali lagi ya guys, terutama untuk fasilitas ayunan di atas danau ini, para pengunjung juga harus selalu mengutamakan keselamatan. Oh iya teman-teman, di sini jika sudah menjelang siang hari, wisatawan akan ramai berkunjung ke Danau Linting ini. Itu saja tugas video dari saya. Jika kalian ingin berkunjung kemari, silakan berkunjung karena tempat wisata ini cukup menarik untuk dikunjungi bagi para keluarga atau yang sudah mempunyai pacar dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.